Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam prestasi dimanapun Anda berada, siswa, siswi SMA dan SMK kelas 11. Yang hari ini tentu pembelajaran seperti yang sudah kita ketahui bersama dan kita maklumi bersama bahwa pembelajaran sekarang dipindahkan ke rumah. Ya, menindaklanjuti hal tersebut maka melalui portal YouTube saya, channel YouTube saya akan menyampaikan bab 4 tentang mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bab 4 ya. Sebelum kita menginjak ke sana, tentu kita harus lebih mengenali terlebih dahulu apa itu ancaman. Ancaman, mungkin adik-adik sudah biasa mendengar ancaman, Pak saya diancam dan lain sebagainya ya. Tapi ini ancaman yang ditujukan untuk negara. Ancaman adalah suatu hal atau usaha yang mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual, politik, bahkan juga secara kriminal. Gitu ya. Jadi kata kuncinya yang tadi adalah merubah sebuah kebijakan baik secara konseptual, politis, atau juga secara kriminal. Itu. Dan selanjutnya kita akan membahas juga tentang NKRI juga ya. Nah, supaya kita lebih memahami, maka kita harus terlebih dahulu menjelaskan tentang NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara geopolitik terletak sangat strategis. Indonesia ini menjadi jalur perlintasan dunia. Yang pertama, Indonesia ini secara geopolitis satu, terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu Indonesia ini menjadi sebuah negara yang sangat strategis di mata dunia. Oleh karena itu banyak sekali ancaman yang akan datang kepada Indonesia ini baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman-ancaman itu bisa berupa macam-macam. Ya. Yang pertama, ancaman dari bidang ideologi. Sejarah mengatakan bahwa Indonesia ini berulang-ulang kali diuji, diancam akan diganti ideologinya. Dari mulai PKI, beberapa kali melakukan kudeta, beberapa kali ingin merubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian juga ada DITII dan lain sebagainya yang mencoba merongrong ingin merubah ideologi bangsa kita. Yang kedua, secara politik. Secara politik ini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak sekali tekanan. Apalagi tadi dikatakan bahwa secara geopolitik Indonesia di mata dunia ini sangat seksi sekali, diperebutkan oleh berbagai macam dunia. Sejarah mengatakan Indonesia ini diperebutkan menjadi daerah kolonial. Kenapa Indonesia diperebutkan? Karena Indonesia sangat kaya dan karena Indonesia sangat strategis. Oleh karena itu tekanan politik dari dalam maupun dari luar ini sangat kuat sekali. Yang bagaimana contoh? Sekarang ancaman di bidang politik dari luar. Ada negara-negara yang melakukan provokasi, intervensi, dan lain sebagainya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh yang terbaru adalah banyak negara-negara Pasifik, bukan banyak ya, beberapa negara Pasifik yang melakukan intervensi terhadap Indonesia bahwa mereka mendukung Papua untuk merdeka. Ini salah satu contoh. Kemudian bagaimana sekarang ancaman di bidang politik dari dalam? Sekarang sedang tren, ada pengerahan massa, demo, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah ini dengan pengerahan massa untuk melakukan orasi dan lain sebagainya, itu memang hak. Akan tetapi ini adalah ancaman. Manakala ini tidak bisa dikendalikan, maka ini akan jadi ancaman. Indonesia, pemerintahan digulingkan beberapa kali ini melalui pengerahan massa. Yang pertama, masih kita ingat adalah Orde Baru. Ini digulingkan oleh massa. Yang terdahulu pun presiden kita yang pertama, ini pun 66 terjadi gejolak
demonstrasi yang besar. Nah, itu dari segi politik. Dan yang tidak kalah penting, ancaman yang hari ini kita rasakan itu adalah ancaman di bidang ekonomi. Bagaimana ancaman di bidang ekonomi itu bisa begitu berbahaya? Yang pertama dengan dibukanya pasar bebas. Maka yang pertama, pasar domestik ini akan dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri. Sehingga barang-barang domestik ini kesulitan untuk bersaing. Oleh karena itu, karena produk luar negeri dari segi kualitas dan dari segi harga ini lebih unggul, maka penguasaan pasar ini yang keduanya, pihak luar negeri ini bisa menguasai pasar Indonesia dengan sistem perdagangan bebas ini. Dengan demikian, ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Ini akan menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, apabila sudah menimbulkan kesenjangan sosial, ini rawan terjadi konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Masalah selanjutnya adalah dengan dikuasainya pasar domestik ini oleh barang-barang luar negeri, oleh barang-barang asing, maka pendapatan negara akan berkurang, sehingga subsidi sektor-sektor tertentu, usaha kreatif, usaha kecil menengah ini akan dikurangi. Yang pada akhirnya ini akan mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang berbahaya. Kalau dikatakan kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Negara kita banyak, pangsa pasar kita banyak. Akan tetapi kita tidak berdaya di negeri sendiri. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada ancaman di bidang sosial budaya. Bagaimana ancaman kita di bidang sosial budaya? Yang pertama, timbul sifat konsumtif. Anda bisa merasakan sendiri, Anda bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat kita sekarang memiliki mental atau kebiasaan yang konsumtif. Punya barang ini, besok beli lagi. Punya ini, besok beli lagi. Sekarang barang-barang itu hanya dijadikan sebagai prestise. Ya kan? Kemudian juga hedonis. Ya. Sifat sosial yang hedonis. Bagaimana sifat sosial yang hedonis? Ini mengutamakan kesenangan sesaat. Hura-hura. Ya kan? Kemudian juga kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perilaku yang westernisasi, perilaku yang kebarat-baratan. Nah, ini yang bisa kita rasakan hari ini, bahwa perilaku yang kebarat-baratan ini luar biasa. Apalagi biasanya ya kalau kebarat-baratan itu baik tergantung. Kalau diambil itu adalah budaya kerjanya baik. Akan tetapi yang diambil oleh kita itu adalah budaya-budaya yang dianggap menyenangkan. Contoh, dengan budaya-budaya barat yang diambil oleh Anda itu individualis. Anda selalu mengatakan bahwa ini hak saya, tanpa pernah Anda berpikir tentang hak orang lain. Namun perlu Anda ketahui dan perlu Anda catat dan laksanakan bahwa hak asasi itu bukan hak yang bebas tanpa batas, melainkan hak yang terbatas oleh aturan dan hak orang lain. Gitu ya, supaya nanti tidak salah kaprah. Kemudian juga ada ancaman di bidang sosial dan budaya ini adalah lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia itu sendiri. Contoh, gotong royong. Hari ini orang-orang sudah materialistis. Mau membantu kalau ada apa. Ya kan? Kalau ada imbalan baru mau bantu. Ketika tidak ada imbalan, mungkin tidak banyak orang yang mau bantu. Nah, mungkin di wilayah tertentu ketika kita membuat rumah ini tidak begitu sulit karena tenaga kerja tidak usah membayar. Semua masyarakat ikut membantu. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ini
Ada yang pindah rumah, rumahnya digotong sama-sama. Nah, ini sudah mulai luntur, ya kan? Bahkan yang terjadi kemarin karena ketakutan yang berlebihan dikarenakan virus corona, ada orang di Depok yang kena serangan jantung di pasar, itu dibiarkan. Karena apa? Satu ketakutan, yang kedua sudah mulai apatis, ya kan? Nah, kemudian juga ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bagaimana Indonesia ini memiliki ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Tentu kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Indonesia ini memiliki posisi yang sangat strategis di mata dunia, dan juga Indonesia dilintasi garis khatulistiwa sehingga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Baik dari segi penduduk, Indonesia merupakan penduduk keempat terbesar di dunia, merupakan pangsa pasar yang luar biasa. Kemudian juga Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, banyak dan beragam, sehingga banyak nanti orang-orang yang tertarik. Bukan hanya secara ekonomi kita nanti akan diserang, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita dari segi pertahanan dan keamanan kita pun akan mendapatkan ancaman. Contoh, kita mendapatkan intimidasi dan provokasi tentang keutuhan negara kita kemarin di Natuna. Ini merupakan sebuah contoh kecil tentang pertahanan dan keamanan dari luar. Bisa saja negara luar melakukan ekspansi ke negara kita, akan tetapi mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi, karena Indonesia saat ini saya rasa tidak memiliki musuh yang memiliki kemungkinan besar untuk melakukan konfrontasi langsung dengan kita. Akan tetapi pertahanan dan keamanan ini pun bukan hanya diancam dari pihak luar. Ada juga keamanan dan pertahanan ini diganggu atau juga dilakukan oleh orang-orang dari dalam negeri kita sendiri. Contohnya apa saja? Teroris. Ya, digembor-gembor teroris. Kemudian apalagi? Perilaku-perilaku menyimpang. Ada geng motor, ya kan? Kemudian tawuran antar pelajar, tawuran antar warga. Apalagi lebih jauhnya ada apa itu? Separatisme. Orang-orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini adalah gangguan-gangguan terhadap keamanan dan pertahanan Indonesia. Mudah-mudahan sistem keamanan dan pertahanan Indonesia ini kuat dengan mengedepankan Sishanta, sistem pertahanan rakyat semesta. Semua rakyat ikut serta dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa ditonton sampai habis, subscribe, dan kemudian juga bagi Anda yang ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa Anda tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Itu, dan kemudian juga ya, mohon maaf saya hari ini karena keterbatasan mengajar melalui channel YouTube saya. Ya, kalaupun saya tidak bisa memberikan materi sampai ke hatimu, minimal saya menyampaikan materi sampai hatimu. Terima kasih. Selamat bertugas.